Surat ini kuberikan untuk ibu. Andi duduk di kursi, seorang dokter ahli jiwa terlihat sedang mengecek kertas-kertas. Suasana begitu tenang, Andi yang terlihat biasa saja bahkan tidak tahu apa yang terjadi mencoba melirik surat yang dipegang dokter. Dokter duduk dan bertatap muka dengan Andi lalu berkata, begini kita mencoba menyelesaikan ini tapi jasad adikmu masih belum ditemukan. Dokter jeda sebentar. Bila kamu ingin kami bantu tolong ceritakan mengapa kejadian ini bisa terjadi, lanjut dokter. Kejadian apa dokter? Tanya Andi. Dokter berhenti sebentar, ia menarik nafas lalu mulai berkata lagi. Insiden keluargamu, lanjut dokter. Keluarga saya baik-baik saja, ada ibu yang baik dan adek. Oh iya, mereka katanya mau ke sini kok gak dateng-dateng sih. Dokter ngelihat keluarga saya gak? Dokter itu diam lalu menulis belum ada kemajuan lalu mengantar Andi ke kamarnya sendiri. Sudah 2 bulan Andi tinggal di rumah sakit jiwa, karena suatu insiden yang dokter sendiri tidak bisa menjelaskannya. Kadang-kadang saat di rumah sakit Andi melihat keluarganya padahal dokter hanya melihat pasien yang menjenguk yang ternyata bukan keluarganya Andi. Rumah sakit pun kebingungan bagaimana bisa seseorang yang 3 bulan yang lalu lulus dari sarjana kedokteran bisa menjadi gila. Hampir semua dokter sudah angkat tangan dalam menangani kasus Andi ini. Bahkan Andi sudah menjadi pembicaraan hangat di kalangan dokter-dokter daerah tersebut. Andi berbaring di atas kasur melihat ke arah atas dan bertanya-tanya mengapa ibu dan adikku tidak menjemputku padahal aku sudah menunggu lama. Beberapa menit kemudian Andi memejamkan matanya lalu tertidur pulas. Terlintas di ingatannya dalam mimpi bahwa sekitar 3 bulan yang lalu ia baru saja lulus dari sebuah perguruan yang ia lupa namanya. Alhamdulillah bu, aku lulus, teriak Andi sambil menangis dalam telepon. Alhamdulillah ya Allah, Ton abangmu lulus nih. Ibu Andi menangis terharu. Ibu memberikan HP-nya ke Sultan dengan keadaan menangis terharu karena senang bahwa anaknya lulus perguruan dokter yang terkenal di Jakarta. Kakak lulus. Beneran nih? Tanya Sultan. Iya deh abang lulus dengan nilai bagus, jawab Andi dengan semangat. Alhamdulillah bang, ternyata gak sia-sia abang jauh-jauh dari Rembang sekolah di sana. Iya deh nanti minggu depan abang pulang ke sana. Iya nanti kami jemput kok. Iya udah ya wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Andi sangat bahagia karena akhirnya ia bisa membahagiakan keluarganya yang selama ini telah susah payah bekerja untuknya. Keluarganya menaruh harapan besar pada Andi, terutama ibunya semenjak suaminya telah tiada terpaksa ibunya bekerja dan adiknya merawat ibunya yang sudah berumur 52 tahun. Andi berjalan ke arah kos-kosannya. Terlihat teman-temannya begitu bahagia, beberapa anak ada yang memeluk orang tuanya. Semua sibuk dengan kebahagiaannya masing-masing, begitu pula Andi yang tidak sabar pulang ke rumahnya. Saat di kos-kosan Andi merayakan kelulusannya dengan mentraktir teman-temannya makan mie ayam. Andi terbangun dari tidurnya dengan kaget, jiwanya sudah normal 21%. Minggu depan kemudian dokter membawa Andi ke ruangan yang sama. Dokter tersebut berpemikiran hasilnya pasti sama akan tetapi kali ini berbeda. Oke, jadi sudah ingat apa yang terjadi? Tanya dokter tersebut. Ingat apa ya dokter? Oh keluarga saya mana sih, sudah saya tunggu lama belum datang, keluh Andi. Dokter geleng-geleng kepala. Soal insiden keluargamu, bagaimana ini bisa terjadi? Tanya dokter dengan lembut. Saya gak tahu. Oh iya, saya pernah mimpi lulus dari perguruan kedokteran loh dokter, terus saya nelepon ibu sama adik saya, rasanya seneng banget deh, kata Andi. Dokter mengangkat alisnya, terlihat wajah serius, ia segera mencatat apa yang dikatakan Andi lalu bertanya lagi. Terus gimana? Saya balik ke kos-kosan terus saya mentraktir makan mie ayam teman-teman saya, rasanya enak banget tapi mahal dan uang saya mau habis, terus saya bangun deh, kata Andi dengan muka cemberut. Dokter tersenyum kecil dan menulis kata-kata ada kemajuan di kertas itu. Dan Andi dituntun oleh suster menuju kamarnya. Saat di dalam kamar, suster mengunci pintu dan tinggallah Andi sendiri di kamar itu.
Andi melihat ke arah luar jendela dari lantai 3 rumah sakit tersebut. Ia melihat mobil dan motor melintas. Saat sebuah bus berwarna hijau muda dan bertuliskan, "Sumber Barokah," melintasi RS itu, Andi seketika kaget dan mengingat sesuatu. Andi berjalan mencari bus di terminal dan menaiki bus Sumber Barokah berwarna hijau. Ia mendapat kursi di tengah. Ia melihat pemandangan kota Jakarta yang penuh dengan bangunan tinggi dan rumah bagus. Terlihat sudah jam 16.28 di tangannya. Ia sangat senang karena akhirnya bisa memeluk keluarganya yang selama ini ia nantikan. Di perjalanan ia terus-terusan chat dengan ibu dan adiknya. Jam 20.12 Andi mengantuk dan tidur. Andi sudah tidak mengingat kejadian sesudahnya lagi. Ia berusaha mengingat-ingatnya tapi tidak bisa. Kini ia sudah sadar 45%. 2 minggu kemudian Andi dituntun suster ke ruangan yang sama. Andi duduk di kursi dokter membawa kertas dan duduk di depannya. Baginya kasus ini sangat unik, bagaikan menyusun puzzle. Dokter menatap Andi dan bertanya, "Oke, jadi bagaimana mimpimu?" Tanya dokter tersebut. "Biasa saja dok, tapi kalau gak salah saya pernah naik bus Sumber Barokah pada perjalanan pulang ke rumah saya," jawab Andi yang bahasanya sekarang sudah seperti orang normal. "Terus gimana perjalanannya?" "Nyaman di perjalanan. Saya chat dengan ibu dan adik saya soal saya mau bekerja di rumah sakit mana. Terus ibu saya mensarankan rumah sakit Sutomo." Dokter tersebut kaget lalu bertanya lagi, "Terus gimana lagi? Gak inget lagi?" kata Andi dengan wajah sedih. Dokter mengambil penanya dan menuliskan ada kemajuan di kertas tersebut. Terlihat rumah sakit Sutomo di kertas tersebut. Andi dituntun suster ke kamar yang berbeda. Kamar tersebut nyaman daripada kamar yang sebelumnya. Andi pun beristirahat. 6 hari berlalu Andi menjalankan kegiatan seperti biasa tanpa adanya ingatan kembali. Suster memberikan makanan untuknya. Terlihat piring bertuliskan RS Sutomo. Ia mengingat sesuatu lagi. Andi terbangun dari tidurnya. Ia dibangunkan oleh orang yang duduk sebelahnya. Jam tangannya menunjukkan pukul 16.49 dan ia terminal Rembang di salah satu penanda di luar kaca bus. Ia keluar dengan membawa kopernya mencari-cari keluarganya. "Bu, abang tuh di sana," kata Sultan sambil menunjuk-nunjuk. "Oh iya Andi," teriak ibunya sambil berjalan mendekatinya. Andi berlari ke arah ibunya lalu memeluknya dengan erat. Begitu pula adiknya. Air mata kebahagiaan mereka bertiga tidak bisa tertahankan. Setelah pelukan selesai mereka pulang ke rumah dengan berjalan. Di perjalanan Andi memegang erat tangan ibu dan adiknya tercinta. Kebetulan arah jalan pulang mereka melewati rumah sakit Sutomo. "Tuh nak, RS Sutomo, nanti kamu kalau bisa kerja di sana, gajinya gede," saran ibunya sambil menunjuk ke arah RS. "Iya Bu," Andi mengangguk. Saat di rumah Andi membereskan barang-barangnya. Saat ia mau menunjukkan surat kelulusannya, ibunya bilang besok saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam dan ia tidur. Saat jam 1 pagi Andi terbangun karena ada suara seseorang di arah luar kamar Andi. Ia bingung sedang ada apa karena keadaan rumahnya itu dekat sungai jadi sepi. Walaupun rumahnya lumayan mewah tapi tetangga dia hanya ada 2. Karena penasaran Andi keluar. Ia melihat ada 2 bayangan hitam. Andi menyalakan lampu dan ternyata rumahnya kemalingan. "Hei, sedang apa kalian?" bentak Andi. Maling tersebut langsung segera memegang tangan Andi lalu memukul mukanya dan Andi pingsan. Saat Andi terbangun hari sudah siang, kepalanya mengeluarkan darah, badannya kesakitan penuh darah dan tangannya memegang pisau. Saat ia menengok ke arah samping terlihat ibunya tertidur dengan penuh darah di bagian perutnya. Andi kaget, ia menangis lalu membangunkan ibunya. "Bu, bangun Bu, Ibu, Bu." Andi menangis keras. Pada saat itu ia bingung mau apa karena ia mati rasa, ia hanya bisa menangis. Ia berusaha meminta pertolongan tapi tidak bisa, karena tubuhnya terluka parah. Ia juga tidak menemukan adiknya itu. Andi lelah menangis dan tertidur dengan tangisan sedihnya. Andi sudah ingat semua yang terjadi. Ia langsung menangis dan sesekali memanggil ibu dan adiknya.
Kini jiwanya sudah 100% normal. 1 jam berlalu dengan tangisan, kepalanya pusing dan ia berpikiran ingin bunuh diri karena hatinya sakit. Dokternya melihat ia dan langsung masuk ke dalam kamarnya dan bertanya, "Kamu kenapa?" tanya dokter itu. "Dok, saya sudah ingat semuanya." Andi berhenti sebentar. "Keluarga saya dirampok, ibu saya dibunuh tapi adik saya gak tahu." Dokter itu diam lalu menjawab, "Adikmu sudah ditemukan polisi 2 hari yang lalu dan dimakamkan bersama ibumu. Dia ditemukan hanyut di sungai sementara malingnya belum ditemukan," kata dokter itu dengan nada sedih. "Dok, kalau boleh saya ingin melihat makamnya dan ingin pulang dok." "Saya sudah sehat," kata Andi memohon. "Kalau itu bisa saja nanti saya yang urus." 1 minggu kemudian Andi pulang ke rumahnya. Terlihat foto keluarganya sedang tersenyum membuatnya menangis. Kini Andi bekerja di RS Sutomo. Ia bersahabat dengan dokter yang merawat dia. Hampir setiap saat ia memikirkan keluarganya dan setiap bulan ia mendatangi pemakaman keluarganya. Kini Andi selalu tersenyum di hadapan orang tetapi ia menyimpan jutaan kesedihan di dalam hatinya.